alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang hingga detik ini rahmat dan nikmatnya kita rasakan, kita gunakan bagi sebesar-besar kemanfaatan hidup kita. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan tentunya kepada penerus perjuangan beliau. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, kali ini saya ingin membicarakan mengenai Al-Quran. Bagaimanakah caranya kita bermesraan dengan Al-Quran sehingga Al-Quran ini benar-benar menjadi pedoman kita dalam meniti kehidupan di dunia sampai di akhirat nanti. Nah, sobat-sobat, sebelumnya tentu saja seperti biasa kepada sobat-sobat yang belum mensubscribe di channel saya, silakan untuk melaksanakannya agar channel saya ini terus berkembang dan terus hadir di tengah sobat-sobat, tentu saja dengan materi-materi konten-konten yang tidak hanya untuk kebahagiaan di dunia, keselamatan di dunia, akan tetapi juga untuk kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Baiklah sobat-sobat, saya mulai saja. Untuk bisa bermesraan dengan Al-Quran, sama sobat-sobat, seperti kita menyenangi sesuatu. Kita ingin seseorang itu akrab, mesra dengan kita, kenal dengan kita, atau juga mencintai kita. Nah, demikian juga dengan Al-Quran. Prosesnya hampir sama dengan kita mendekati pujaan hati kita masing-masing. Yang pertama, tentu saja kita harus tahu dulu dengan Al-Quran. Apakah itu Al-Quran? Ya, kenapa Al-Quran diturunkan? Dan untuk siapa? Setelah kita tahu, tentu saja kita ingin mengenalnya. Nah, untuk mengenal seseorang, kita harus rutin, harus selalu berinteraksi, berhubungan dengan orang tersebut. Nah, dengan Al-Quran juga seperti itu. Kita harus punya interaksi, kita harus punya hubungan, kita harus selalu berdialog dengan membacanya. Kita baca Al-Quran, sehingga Al-Quran ini dekat dengan kita. Kita tidak hanya tahu, tetapi juga mulai kenal dengan Al-Quran. Mulai merasakan pengaruh Al-Quran kepada diri kita. Nah, setelah kita tahu, kita kenal dengan membacanya, ternyata tidak cukup sampai di situ. Setelah kita kenal dengan Al-Quran, maka kita harus memahami, mengetahui isinya. Apa isi Al-Quran itu? Karena tidak cukup hanya membacanya saja. Meskipun membacanya saja sudah mendapat pahala. 1 huruf 10 kebaikan. Coba kalau kita tidak tahu isinya, tidak tahu petunjuknya, maka kita akan melakukan hal-hal yang justru berlawanan dengan petunjuk Al-Quran. Nah, jadi biasakanlah membaca Al-Quran, sobat-sobat. Waktu yang baik itu membaca Al-Quran setelah sholat maghrib, setelah